Waduh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia apapun yang ada, pola tingkah apapun yang dibuat oleh mereka untuk menakut-nakuti sesamanya, termasuk kehidupan orang beriman, pertumbuhan iman orang percaya ditakut-takuti. Tetapi yang sesungguhnya para pembuat ketakutan itu tidak berkuasa untuk membunuh kita. Tidak berkuasa mematikan kita. Tidak berkuasa untuk menjatuhkan kita. Apapun ancaman dalam dunia ini, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bakal terjadi. Ya, karena itu di peristiwa Natal ini, dalam sukacita kita perlu memperhatikan bahwa apapun yang mungkin nanti berkembang, bertumbuh antara kita ini, kalau ada hal macam-macam yang ada, terakhir saya sebelum pulang, sahabat teman bapak polisi yang lain sudah minggir sana, para juru parkirnya minggir dan berdiri. Saya mau dengar pesan apa? Saya selama dadang berhenti. Ya, loh. Mereka polsek. Panggilannya kamera. Dari bapak konco kilo kayak zaman betulnya lumayan dengan sama saya. Saya suka makan di gereja waktu di Solo Puro sama bapak. Semakin menggembirakan gitu ya. Kalau ada Pak Andri. Kalau nggak salah Andri itu lahir yang memberi nama saya. Kami lahirnya di samping gereja sini dong. Waktu lahir bapaknya di Surabaya. Itu lahir cengeng di rumah Pak Wijin loh. Rumahnya Pak Andri ya. Zaman dulu. Jadi yang dengar saya tahu gak nih, golek buah di tengah malam tuh. Karena memang gak ada dulu nih buah dari Mbak Cale itu. Saya ingat waktu itu ada anak kecil yang ikut nemenin saya cari air, masih mikul. Lalu akhirnya memberi nama Andri. Sehingga waktu ketemu, Om, belum pernah tak omong kalau yang memberi nama Andri itu saya. Tapi mamanya tahu, ibunya tahu. Andri itu ada Pak Yohanes, bukan anak apa-apa, tapi yang memberi nama saya. Saya ingat satu hari ada kecelakaan besar di Bali, BTP ada kongres di Bali. Lalu terjadi kecelakaan di situ, satu orang dari Blitar, utusan dari Blitar meninggal dunia dan dikirim ke Blitar. Rupanya waktu itu anyar-anyarnya Pak Jarod jadi wali kota Blitar. Lalu yang itu saya enggak patah ingat gitu, saya di Solo. Lalu Pak sampai ditunggu di mana? Loh, sama di layar tadi tidak ada. Loh, sampai maju. Untuk apa? Waktu saya maju. Ibunya anak yang meninggal itu namanya Thomas yang meninggal. Ramai. Oh, mama sampai mati. Oh, mama sampai dibunuh terus dia. Kabeh wong sak layar ta bingung. Lho iki anak nomor piro sing piye? Oh, bapak mboke adik kudu tanggane adik. Mana sampean? Oh, mana sampean? Rupanya diingat sekian waktu lalu sebelum keluarga itu tidak punya anak. Dikatakan mandul, jangan pagi, jempol jemaat sana. Pak Cito juga malah turunan dong gitu kan di situ begitu. Belum ikut Tuhan, yang istrinya sudah ikut Tuhan. Dan dia minta, oh doakan, kami doakan supaya aku punya anak. Lalu akhirnya punya anak dan saya memberi nama. Dari sekian anaknya 7 salah anaknya yang ikut Tuhan setia dia, yang bersungguh-sungguh dia, yang temenan dia, yang baik dengan tetangga, yang prospek hidupnya baik juga dia. Tuhan panggil dalam kecelakaan di Bali dan begitu selesai, Om kubur anakmu. Waduh, jadi Pak Jarod waktu itu sempat salah saya. Kok Bapak bisa punya anak di sini? Itu yang ada. Dan semua atas kehendak Tuhan, semua atas kehendak Allah. Di Blitar, matinya di
dibawa ke Blitar, dan seluruh yang ada dari saya ingat dari upacara di dalam sampai upacara di pemakaman Gembala Sidang ini, terus urus dulu diri. Tak urus dong, pendeta kalau ngurusi orang mati tak urusan. Tapi kematian itu kehendak Tuhan. Kita mendengar ada banyak martirnya Tuhan yang juga hidup karena Tuhan, karena menerima Natal, karena menerima Sang Bayi Kristus, karena menerima firman dengan iman, banyak hidupnya tidak baik di masa akhirnya karena iman, mempertahankan iman. Dan di sini sudah terjadi sekian waktu lalu. Saya hanya mengingatkan, jangan takut, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa seizin Tuhan. Amin. Takut yang kedua yang harus kita bawa adalah takutlah hanya kepada Tuhan saja. Para gembala itu sudah membuktikan, menceritakan kepada kita, mengajak kepada kita, menggambarkan kepada kita, jangan takut. Apa kata firman Tuhan yang tadi disampaikan? Ayat 10 dari Lukas pasal 2. Loh, lagi sebelumnya loh. Jangan kamu takut. Hah? Banyak kali orang. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ini yang ini tadi. Yang Matius. Yang Markus tadi, Lukas 2 ayat yang ke-10. Kan ini sudah belajar yang kedua. Jadi rasa takut yang pertama terhadap apa yang bisa dibuat manusia. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tidak berarti. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Waktu mendengar berita itu, malaikat ujuk-ujuk muncul, begitu betul muncul, dikatakan bahwa para malaikat mereka takut. Takutnya adalah melihat kemuliaan Tuhan. Dia takut kalau hukuman itu ada atas mereka dan mereka dibinasakan dengan kehadiran itu. Takut yang dilakukan atau dialami oleh para gembala ini, takut yang murni dari Allah, melihat malaikat penuh kemuliaan itu, takut sangat luar biasa. Takut seperti inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita semua. Kalau yang pertama tidak perlu takut, tapi takut kita adalah takut hanya kepada Tuhan. Dan karena takut kepada Tuhan, maka para gembala itu, kita perhatikan mereka membuka hati sedemikian rupa, memperhatikan sedemikian rupa, lalu dalam ketakutan bersama-sama dialami, mereka bergandeng tangan kompak. Ayo kita pergi mencari dan menyembah bayi yang dikatakan baru lahir dan berada di palungan. Mari kita kan belajar memberikan hidup kita yang masing-masing takut hanya kepada Tuhan, dengan merendahkan diri kita senantiasa di hadapan Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sehingga dalam rasa takut kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah membanggakan diri kita satu dengan yang lain, yang tidak akan merasa tinggi lebih baik, menjadi lebih baik daripada yang lain, lebih setia daripada yang lain, tapi masing-masing menundukkan diri dan bergandeng tangan akan menghasilkan sesuatu karya yang besar. Kalau para gembala pada akhirnya pergi ke tempat itu dan begitu melihat sang bayi yang ada di palungan itu, mereka terbelanga, mereka kaget, mereka tambah terkejut dan melihat bahwa persis seperti kata malaikat, bahwa apa yang dikatakan terjadi itu karena Tuhan yang bisa membuat segalanya menjadi ada sampai pada waktu itu, bahkan sampai waktu ini. Pak Pendeta dari kakak Mojokerto. Oh, saya minta maaf, lupa nggak bawa undangan. Tapi om nanti tanggal 28 tolong hadir ya di Natal kami jam 10. Kita ngajak 2, 3, 4.
Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 5, saya gitu. Kalau 1, 2, 3, 4, oke, nggak apa-apa Om. Saya bilang, kenapa? Itu akan menjadi saksi di sana. Memang ada beberapa yang datang, tetapi kan ada 10, ada lagi kakak, ada yang hadir. Tapi kami merasa bahwa inilah orang yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada segala ancaman yang bisa terjadi, tapi takut kepada Tuhan, menghasilkan sesuatu besar. Pak Kantor di situ katakan, Pak John, kok ini? Apa Pak? Hadiah utamanya kasih gembala nih. Loh, iya tak? Nah itu yang gede dewe, oh enggak. Hadiah utamanya sing tipis gepeng itu, sing produk dhuwur itu udah tahu utama. Kalau yang ini hadiah khusus untuk gembala. Apa duitnya siapa? Duitnya panitia. Aku ora ora panitia apa sapa mbok wae mah. Guru bapak malaikat mak bedudu ngono lah. Ada di situ diberikan kepada saya. Tahun lalu aku hadir Pak John. Itu sampai dapat perisan. Saya kira apa ini? Apa sih apa buka? Pak. Itu model baru. Dulu kan tempat minumnya kan tumpang itu kamera kan bisa itu. Ya wes itulah. Aku buka karpe seperti apa. Tak bisa mudah. Tapi kekompakan yang luar biasa. Kok ya semono men aku lho. Pak Guru sih. Tapi pedagang kok ya cocok ya. Wis sampe kae itu belum makan. Itu sudah makan mau pulang. Ya sembarang enek itu bawah. Karena saudara takut akan Tuhan. Ada bapak-bapak. Kok menantu di Pak Buddha di sini Pak Benten. Terbalik di masjid. Kok balik nih? Lu bisa enak mana? Ya. Dan apa tetapi itulah kalau kita takut ada kekompakan yang luar biasa. Kalau para gembala waktu itu menggerakkan sampai berita itu dituliskan di nama kita. Kekompakan mereka ditulis seperti berkat untuk orang lain, untuk seluruh dunia ditulis dan kita bisa menggerakkan hati kita untuk takut akan Tuhan supaya pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang akan terus membesarkan namanya bersama-sama dengan. Yang ketiga adalah takut kematian. Mati tidak takut. Halo? Tetapi nek mati tenan takut. Itu terbukti. Pak Joko dapat diri Pak Joko. Ngurusi dana kematian Peggy. Aku nak menagih tak wani. Dana kematian makin tak wani yang terus mau diganti ya. Dapat iso ngomong. Lamun ora pakai iso ngomong apa-apa. Sing penting bisa nampani detail. Nah, di mana-mana dibentuk rukun kematian. Enak saya daftar aku mati dhisik lho. Enggak ada lah. Karena enggak ada yang daftar dhisik kadang-kadang bayar ya. Aku lebih mati. Saya kita lakukan saja semuanya. Kematian itu mengancam manusia. Karena kalau kata mati itu ada, berarti segala sesuatu sudah selesai. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa maut telah dikalahkan oleh kedatangan ke muka bumi. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa kepada seluruh manusia. Dan dosa itu ditanggalkan oleh kematian Kristus. Yang berarti kuasa maut sudah dipatahkan oleh Tuhan. Kalau toh secara manusiawi nanti kita mati, roh kita akan hidup selama-lamanya. Mengalami sukacita abadi bersama dengan Tuhan. Manusia sementara di bumi, firman Allah memberitahukan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi meskipun usia umur 70 tahun, nggak ada orang yang daftar aku nanti sesok.
Saya masih ingat ada satu orang ibu di Sewapura beberapa waktu lalu, mungkin Pak Besi masih ingat. Begitu ada satu orang yang meninggal, ibu ini udah sakit, tapi aku pengen layak, jadi agak dipapah gitu, ya sudah. Itu bilang lihat peti matinya itu dari Selman, lalu lupa tidak dilapisi kain kapan, jadi masukkan ke situ. Mbah ini jangan hasil itu. Ada nama itu dari dulu itu petinya. Jadi apa? Burung dipasang kain kapan sudah? Ini peti mbah ini. Kalau dia gini, aku membuat wasiat kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kayak peti. Aku siap mati, tapi dari kayu jati, pelituran. Waduh, baru dibuatkan. Kalau di rumah, itu rumahnya gede, kamar depan kasih. Anak-anak udah dibuka, loh, apa wih? Wedi, titip nong gereja. Akhirnya titip gereja, kita tetap di mana gereja? Nah, karena ada peristiwa itu, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, lakinya yang sehat gagah mati dipanggil Tuhan. Anak-anak katakan, Pak, begini mayo jadi kayak di Pak kayak di Dewi. Kayak di Dewi, terus sampai anaknya juga meninggal, menantunya meninggal, tidak dikasih. Sampai kalau salah 8 tahun baru ibu itu meninggal. Tapi dipersiapkan. Sampai peti mati sudah disiapkan ada di sini. Dan zaman dulu juga sama dengan di sini. Kalau ada meninggal yang kita tidak boleh makan, akhir-akhir boleh pasang salib, boleh, dan semuanya terjadi. Itu begitu rupa. Bahkan ada yang malam sore kita makankan, pagi salibnya hilang, siap dipasang lagi. Malam hilang salibnya. Besoknya muncul lagi. Aku pikir-pikir, kata keluarga, kok jebal-jebul salibnya Pak. Saya tanya, siapa? Istri dan anaknya, keluarganya bentuk kabeh. Cuman kecil, lewat mati bapaknya. Tidak mungkin saya jebal-jebul di situ. Siapa yang masang? Jadi jebol, besok muncul lagi. Jebol dipasang lagi. Jebol keluarga Pak Gatot. Mbak Nani pernah ngomong salah satu anaknya punya sakit muncul. Rupanya di antara mereka ada yang fanatik tidak mau lihat salib di situ di kuburan. Tapi keluarga yang lain, lu gimana mau Kristen kok dipasang lagi, dikuat lagi, dipasang lagi. Dewe pasang dewe sampai akhirnya wes. Mudah-mudahan coba sekarang salib itu masih berdiri karena itu di pinggir jalan di makam tengah. Ancaman kematian terkadang kalau mati secara naluri tua usia karena kehendak Tuhan, tapi ancaman kematian dari orang lain sering membuat kita menjadi jenuh. Ancaman dan dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan kepercayaan, dikaitkan dengan gereja, dikaitkan dengan berbagai macam hal yang ada, sering terjadi di sana sini. Iman harap kita terus takutlah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kalau kita takut hanya kepada Tuhan, apapun yang ada, kalau diizinkan Tuhan kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan nyaman, dengan apa yang puji nama Tuhan kita kehendaki. Namun kalau jalan salib yang kita jalani, itu pun kalau kehendak Tuhan menguatkan kita masing-masing. Ya, jelas rencana Tuhan atas kita bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan buat kita bukan rencana yang tidak baik, tetapi rencana dan masa depan yang penuh harapan kita. Tuhan memberkati, selamat, terus bersemangat dalam suasana Natal kali ini dan seterusnya, dan kita akan bawa iman kita semakin hari semakin semangat, semarak, dan teruslah berjuang untuk kemuliaan nama-Nya. Jadi kita begitu Tuhan kita selalu hidup
berdiri bersama-sama. Tuhan baik di atas segala. Manusia dan sebagainya kami kematian, tetapi dengan kematian itu kami tahu orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan takut dengan kematian. Waktu kami tambahkan hati kami yang takut hanya kepadamu, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memelihara setiap umat yang ada. Tempat ini inilah hamba-hambamu, inilah anak-anakmu, inilah putra-putramu. Oh Tuhan, kami memandang ke depan dengan iman kepada-Mu Bapa. Kami mau jadi seperti hamba yang hidupnya diubah karena takut akan Tuhan. Isi berita di berita sukacita, berita kegembiraan, berita keselamatan, dan mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup mereka semuanya. Karena Tuhan yang Maha Baik. Haleluya. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu. Natal ini bukan hanya kami memperingati, tetapi kami bersuka cita. Kami lihat banyak orang bersuka cita.
kami berita yang baik. Berikan kami sukacitamu. Berikan kepada kami semua rela berkorban demi Tuhan. Korban apapun, perasaan, tenaga, dan semua yang ada. Dan itu sudah menjadi bukti nyata di tengah perayaan Natal kemarin. Memberkati umatmu, memberkati para tetangga kami yang sudah begitu baik. Memberikan kami kesempatan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita memberkati mereka semua, turunkan berkat keselamatan di atas mereka. Natal tahunnya akan menjadi berkat terus bagi mereka. Bicara atas setiap tetangga kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk desa Ngadi, lingkungan Taman bersama kami. Engkau juga menolong Tuhan masyarakat selain kami, juga pejabat yang ada baik RT, RW, ketua lingkungan, Pak Yai yang ada di sini, yang beri kesempatan kepada kami semuanya Tuhan berkati. Amin. Kami ucap syukur. Sekali lagi mantapkan iman pengharapan kami. Bukan dengar ancaman manusia, bukan takut kepada kematian, tapi kami takut kepada Tuhan. Hingga ada hati yang selalu merendah di hadapan-Mu. Berkatilah terus atas kami. Kami ucap syukur, sambut firman-Mu sampai haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Nanti